Di kita nyobain gitu kalau survei free semuanya gitu. Surveinya gratis. Gratis Mas gitu. Tapi ya dari situ dari bangunan ya udah pasti harus ada. Terus misalkan referensi gitu minimal ada lah gitu. Oke. Penting gak penting gitu Mas. Soalnya kalau di pemukiman padat tuh kalau bangun rumah sangat ini ya karena berdempetan kiri kanan belakangnya tuh ya Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat kampung semuanya. Kembali lagi dengan saya Alif Prayoga di channel ngebangunrumah.com. Ya, kali ini kita kembali di sesi ngebangunrumah.com X podcast Pintu Dialog teman-teman. Di mana podcast ini kita akan berbicara tentang seputar dunia konstruksi teman-teman. Kita akan membahas nih dari mulai sisi pelaksanaan, perencanaan gitu kan. Kita akan ulas secara lengkap bagaimana sih kita bisa membangun sebuah rumah yang bisa mewujudkan impian Anda gitu, teman. Rumah impian Anda begitu. Dan di depan saya kali ini ada tim yang sering jalan-jalan, teman-teman. Oke, jadi beliau ini tim kantor yang jarang ada di kantor, teman-teman ya. Jadi kerjaannya tuh jalan-jalan terus ya, Apin ya. Waduh, keren banget gitu ya. Jadi tiap hari kerjanya tuh kalau nggak jalan-jalan, ya healing-healing gitu. Oke, boleh kenalan dulu Alvin dong, biar sobat kamu paham nih, tahu nih gitu. Udah mungkin ada sebagian yang tahu ya. Iya, karena kan sering ketemu klien. Iya, betul. Boleh. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad David Alpiana, sering dipanggil Alvin gitu ya. Saya di sini sebagai tim surveinya gitu. Yang pertama kali ketemu bapak ibunya, nah itu saya gitu. Oke, jadi ketika Bapak, Ibu, atau teman-teman sobat yang bangun semua yang bangun rumah, itu pasti setelah chat admin, terus disarankan buat survei, nanti ketemunya Bapak ini nih, yang sering jalan-jalan nih. Kadang-kadang iri juga teman-teman. Beliau nih, ke mana terakhir tuh? Ya. Yang paling baru kemana Apin survei? Yang paling baru tuh Tangerang ya. Tangerang? Iya, Tenjo gitu. Buset. Agak jauh juga ya. Jadi kalau nggak salah nih, Apin tuh sempat cerita, biasanya survei itu cuma butuh waktu sejam 2 jam. Nah, beliau ini seharian hilang, teman-teman. Nggak ada di kantor. Sisanya kemana, Apin? Nah, itu nyasar Mas gitu. Saya kesasar sama Maps gitu. Kesasarnya kemana tuh? Ke Ancol gitu ya? Nah, bisa jadi ke warung kopi gitu kan. Boleh. Apin, nih saya tuh pengen nanya-nanya. Pengen tahu sih sebenarnya seputar apa sih tugasnya dari seorang surveyor ini gitu. Biar sobat Kamangun tahu nih ketika ada rencana mau bangun rumah, terus ada surveyor datang, mereka udah paham nih apa sih fungsi surveyor itu gitu. Nah, kalau untuk fungsinya kita untuk membuat ini ya Dena gitu, Dena existing biar nanti ke arsitek ataupun ke insinyurnya gitu udah ada gitu rinciannya gitu tahapan-tahapannya. Jadi kalau di kita kan survei itu untuk memastikan lokasi gitu Mas. Gitu. Jadi misalkan di lokasinya gimana dengan konstruk tanah gitu bangunannya gitu kan. Nah, nanti di situ gitu. Makanya ada survei dulu tuh biar melihat lokasi gitu sebenarnya. Oke, berarti secara keseluruhannya ini nyari tahu Dena, jenis tanah, existing rumah atau lahannya seperti apa itu Apin yang nyari tahu nih gitu. Ukuran-ukuran segala macam. Ukuran-ukurannya itu. Oke, itu misalkan ada rumah yang ukurannya tuh 40 meter gitu, terus Apin ukur, akhirnya Apin gambarin, baru dikasih ke arsitek gitu. Untuk memastikan data yang Apin kasih ini ke surveyor itu 100% benar, itu kayak gimana? Karena kan itu nanti berpengaruh ke hasil gambarnya kan? Iya gitu. Yang pertama juga kita harus tahu dulu dari surat tanahnya gitu. Oh, berarti secara persuratan juga Apin harus tahu? Iya, minimal di surat tuh misalkan 200 meter gitu kan. Nah, kita harus mengukur juga misalkan depannya berapa, panjangnya berapa gitu. Jadi nanti kan ada lihat di surat tuh sama yang kita buat di lokasi itu benar apa enggaknya gitu. Nah, menurut Apin sendiri penting nggak sih survei itu? Kalau untuk penting sangat penting Mas gitu. Soalnya Kenapa tuh? Soalnya untuk membuat satu rumah tuh kita nggak harus misalkan saya punya tanah 200 meter persegi mau dibikin 2 lantai. Nah, kita nggak tahu dulu lokasinya misalkan dari tanahnya nanti lembab ataupun kering gitu. Jadi kita untuk survei itu sangat penting gitu. Biar kita juga komunikasinya enak gitu. Kalau by data chat gitu, atau gimana? Kan biasanya agak sulit ya gitu kalau misalkan di chat kita
pikirannya gini gitu. Ah, Terus pas nanti realitanya gimana gitu. Adanya oke. survei itu biar tidak terjadi masalah nanti di pas pembangunannya gitu. Oke, biar dapat data sejelas-jelasnya ya. Nah, itu. Karena kalau misalkan cuman sekedar data yang dikasih melalui chat atau apa gitu kan, misalkan ukurannya tadi 200 meter persegi gitu, tapi kita nggak tahu jenis tanahnya apa, terus Nah, kita salah pasang pondasi nih teman-teman, itu bahaya juga kan ya Apin iya, gitu. untuk bahaya untuk kedepannya juga gitu kan. Dan nanti kelembaban segala macam juga itu berarti jadi PR Apin ya. Iya. Sama saya tuh pernah lihat gambar hasil survei di situ sampai ke arah mata angin. Ternyata arah mata angin aja diperhatiin ya Apin. Iya, itu Itu penting Apin Mas gitu. ngetes mata anginnya gimana tuh Kak? Ya, Ya, gitu apa? biasanya pakai ini dulu Mas, giniin aja gitu Oh, diemin. iya. Nanti kan kerasa nih angin sepoi-sepoi. Oke. Itu fungsinya buat apa nih Apin? Ya, itu fungsinya kalau dari mata angin tuh sebenarnya untuk ini aja sih Mas, untuk misalkan tampak gitu. Tampak depan kan bagusnya untuk matahari kan dari timur ya. Iya, betul. Nah, kalau pagi berarti kalau mau tampaknya hadap timur kan lebih enak gitu. Nanti pencahayaannya di mana aja gitu. Oh, berarti itu bisa jadi data ke tim arsiteknya juga ya? Iya, itu Gitu. udah pasti Mas gitu. Oke. Kalau di mata angin tuh penting gitu, biar sirkulasi nanti masuknya dari mana, keluarnya dari mana gitu. Itu dia penting banget teman-teman. Jadi nggak sembarang ya si Nah, survei ini, nggak itu. cuma ngukur lahan aja gitu. Kita harus tahu juga sumber mataharinya dari mana gitu Iya, kan, cahaya nih, terus cahayanya perkiraan sirkulasi. Berarti kalau misalkan ada bangunan kanan kiri depan belakang itu diperhitungkan juga nih buat nanti Iya. sirkulasi di depannya. Udah pasti Mas itu gitu. Wah, itu teman-teman. Jadi survei itu sebenarnya penting banget ya. Sangat penting Sangat sih. penting banget buat Iya. mewujudkan rumah impian teman-teman khususnya nih gitu. Oke. Sama ini ya, Apin. Ini saya pengen ngulas lagi dari gambar yang pernah Apin buat gitu kan. Gambar itu kan berarti ukuran pasti si lokasinya Iya. gitu. Yang nantinya digambar ulang sama tim arsitek gitu kan. Nah, pernah nemu miss gak sih dari hasil pengukuran itu terus berpengaruh ke hasil bangunan? Ya kalau miss udah pasti ada ya Mas ya Oke. gitu. Ini cara menyelesaikannya gimana tuh? Kita survei lagi gitu. Oke, biasanya karena apa tuh? Biasanya dari ketebalan dindingnya rumah existing tuh biasanya berbeda-beda gitu. Oh, berpengaruh ya? Iya, berpengaruh gitu. Misalkan dari panjangnya tuh 10 meter. Heeh. Terus kalau pengukuran kan kita ngambilnya dari dalam gitu, dari dalam dinding ke dinding. Oke. Gitu. Nah, kita tuh nggak tahu ketebalan si dinding tuh berapa gitu. Dan Biasanya miss-nya di situ. Oke, dan ketika dibongkar baru ketahuan ukuran pastinya. Ukuran pastinya gitu. Oke, nah itu teman-teman, ini salah satu tips juga berarti buat sobat Kang Bangun ya, kalau misalkan mau disurvei rumahnya, dipastiin nih perkiraan tebal dindingnya tuh berapa sih? Nah, Gitu. biasanya kan standarnya 10 sampai 15 gitu. Oke, itu Ada juga standarnya kan ya? yang besar gitu, rumah-rumah besar kan sampai Iya. 20 gitu. Waduh, itu Ketebalan. apa tuh? Nah, itu. Bikin dinding anti ludah kali ya teman-teman ya. Oke. Memang surveyor ini salah satu garda terdepan kita teman-teman. Kalau misalkan gak ada beliau nih, mungkin kita nggak bisa bikin rumah yang nyaman, sirkulasinya bagus gitu. Oke, lanjut Apin. Nah, Apin pernah gak sih nemu kasus di mana hasil survei Apin itu berbenturan dengan tim arsitek? Misal kayak Apin udah bikin denah segala macam nih gitu kan. Terus ternyata si tim arsiteknya ini bikin rumah yang nggak sesuai sama rumah itu. Pernah nggak sih? Untuk sekarang belum pernah sih Belum Mas. pernah, karena komunikasinya jalan terus ya? Komunikasi jalan terus Oke. gitu. Sama tim arsitek gitu, sama yang lain yang juga berjalan gitu. Oke, nah itu dia teman-teman profesionalitas dari tim kita. Setiap departemennya tuh komunikasinya lancar banget. Entah dari admin, surveyor, sampai ke tim arsitek, sampai ke tim lapangan. Supaya bisa menghasilkan bangunan yang memiliki memiliki mutu yang bagus. Itu mereka menjaga komunikasinya teman-teman. Dan dijamin oleh kita gitu kan. Kita pastikan zero mistake. Anjay. Ngopi dulu. Boleh, ngopi dulu. Jangan lupa beli merchandise. Iya, jangan lupa. Enggak, mereka bisa dapat merchandise. Oh iya, bisa ya. Bangun dari kita. Bangun dari kita baru dapat ya Mas ya? Dapat. Jadi kalau misalkan kalian yang mau gelas lucu kayak gini nih, atau tumblernya, boleh bangun dulu di kita. Minimal SPK 1 miliar. Oke, Apin. Nah,
kalau misalkan ya Apin lagi survei lahan gitu kan, survei rumah existing. Terus Apin itu kan orang yang pertama tahu tentang denah, lokasi, tentang apa struktur tanah segala macam gitu. Nah, Apin udah bisa ngasih saran nggak sih di situ ke klien kalau misal Pak Bu kayaknya konsep rumah Bapak Ibu ini gak cocok di rumah ini gitu. Ya, udah pasti dikasih saran Mas gitu. Oke. Saya juga kan membawa beberapa gitu kan contoh rumah yang udah kita buat gitu. Oh, berarti nggak cuman bawa pulpen kertas kosong? Nah, enggak Oke, gitu. Jadi oke. kita membawa contoh misalkan nanti konsumennya sukanya yang mana gitu. Oke. Misalkan suka yang konsepnya Skandinavian gitu. Terus pas kita lihat lokasi gitu, nggak masuk gitu. Misalkan dari lebarnya nggak masuk, terus panjangnya juga nggak masuk. Nanti kita kasih konsep gitu di situ bagusnya gimana. Oke, berarti memang Apin nih jadi salah satu orang yang paling penting banget teman-teman gitu. Supaya apa? Karena ketika sudah tahu nih existing apa lahannya seperti apa, denahnya seperti apa, itu bisa jadi inspirasi tambahan buat konsumen sendiri kan. Iya Ditambah lagi betul. tadi ada saran-saran dari Apin yang bisa membantu banget itu Iya. sebelum komunikasi ke tim arsitek di ruangan sana gitu. Nah, gitu. Keren banget ya Bang Apin. Tapi kalau Apin sendiri ini bersinggungan langsung dengan estimator gak sih? Kalau sama estimator sebenarnya nggak terlalu bersinggungan ya, Mas. Enggak, Cuman oke. ada orang yang misalkan harga kasarannya ya kita udah bisa ngasih tahu gitu kalau di situ harga kasarannya. Oke, berarti memang kalau secara harga pastinya si rumah ini bakal jadi berapa, Apin nggak bisa ngasih tahu. Iya, Tapi kalau gitu. harga kasarannya, Masih. Apin masih bisa ini ya Nah, merekomendasikan gitu. gitu. Misalkan nanti dengan konsep ini harganya segini, Bu. Dengan konsep ini harganya Oke. segini. Nah, Dan itu gitu. nanti dihitung ulang setelah gambar jadi dan ada Nah, ini dengan tim estimatornya. estimatornya gitu. Oke, ya kita sangat mengutamakan fungsi setiap departemennya ya, Apin ya, Nah, gitu. gitu. Nggak saling meloncat segala macam. Dari banyaknya kita ngobrol nih, saya pengen tahu tips dari Apin gitu. Hmm. Kira-kira kalau misalkan saya deh nih, gitu mau bangun rumah, Rumah ya, Mas, rumah. rumah. Aduh, ya kopinya kosong Nah, soalnya. iya, Belum betul. belum ada brand masuk. Tolong itu brand-brand kopi atau apa biar gak ngantuk. Ya namanya orang konstruksi ya kali gak ngopi ya kan. Iya, sangat ini ya, sangat aneh Iya, gitu. biar barangkali naga atau Titanic gitu ada di sini gitu kan. Oke, terakhir kita mau naruh semen sebenarnya di sini Apin. Terakhir obrolan sama apa siapa Arifal nih. Kita mau naruh semen tadinya di sini gitu sama pasir. Gitu. Oke, lanjut Apin. Tadi kalau misalkan saya mau bangun rumah nih gitu. Iya, boleh. Tips yang Apin bisa kasih ke saya nih apa sih supaya saya bisa punya gambaran kalau misalkan di survei itu saya harus siapin apa aja gitu. Nah, biasanya kalau misalkan bangunnya dari tanah kosong, harus nyiapin tanahnya ya, Mas, ya? Iya. Tanah orang gitu, Oke. awas tanah orang gitu. Oke, agak kaget saya. Iya. Gak expect saya. Biasanya kan ya harus ada tanah aja gitu. Minimal ada tanahnya dulu Iya. kalau misalkan tanah kosong. Tanah Oke. kosong gitu. Kalau renovasi harus ada rumahnya dulu. Rumahnya, Oke, gitu. ini Jadi- catat teman-teman. Jangan asal nanti rumah orang gitu kan minta disuruh. Tiba-tiba disurvei rumah orang digebukin dong. Gitu. Oke. Paling ya dari situ dari bangunan ya udah pasti harus ada. Terus misalkan referensi gitu minimal ada lah gitu. Oke. Berarti harus udah punya gambaran segala macam gitu kan. Punya gambaran soalnya setiap orang berbeda-beda gitu kan Mas konsepnya. Jadi misalkan nanti konsepnya seperti ini, ya nanti kita sarankan juga gitu. Oke, sama paling tadi kalau misalkan saya ingat dari surat-suratan gitu ya. Itu sebenarnya penting gak penting gitu Mas. Oh. Soalnya kalau di pemukiman padat tuh kalau bangun rumah sangat ini ya karena berdempetan kiri kanan belakangnya tuh ya meminimalisir ini sih miss-nya gitu. Nanti Oke. misalkan ada tetangga yang misalkan tanahnya keambil gitu kan. Oh, Karena iya. mungkin suratnya udah pasti nih sama yang bangunan itu pas gitu, ukurannya sama-sama pas, ya mau gimana lagi kan gitu. Itu udah ada suratnya jadi ya bangunannya kedepannya pasti aman-aman aja gitu. Oke, ya. Jadi si surat ini mungkin bukan disebut penting gak penting karena buat memastikan aja supaya ketika kita ngukur lahan itu nggak sampai ngambil Iya. lahan orang ya gitu kan. Minimal tahu lah lahannya berapa gitu. Oke. Tapi pernah ketemu kasus kayak gitu Apin?
Ada beberapa Mas. Ada beberapa. Wah, seriusan nih? Iya, gitu. Gak sengaja ngambil lahan orang gitu? Iya. Atau emang orangnya belum punya lahan kayak tadi? Biasanya tuh kalau tanah kosong Mas. Tanah kosong? Ya kalau tanah kosong tuh kebanyakan orang yang mungkin tanahnya tuh misalkan lebarnya di 6 meter gitu. Dia 6 meter tuh harusnya dinding luar gitu kan. Nah dia malah bikin 6 meter tuh dinding dalam. Jadi ngambil ke tanah sebelah gitu yang belum dibangun gitu. Jadi pas dia bangun kok tanah saya berkurang gitu. Ya mungkin di situ ada miss-nya gitu. Nah itu berarti memang perlunya komunikasi yang sangat intens ya, supaya itu. kita nggak salah juga. Karena kalau kita mungkin ya berdasarkan info dari konsumen, dan makanya teman-teman ketika ada tim survei datang itu dipastikan setiap datanya tuh benar-benar real gitu ya. Oke. Itu kelanjutan gimana masalahnya, Apin? Ya itu begitulah. Waduh, PR banget itu ya. Iya gitu. Oke, selanjutnya Apin. Kalau misalkan balik lagi tadi, kalau misalkan saya mau survei nih Apin, budget berapa yang perlu saya siapin buat survei? Nggak ada budget Mas. Di kita no budget gitu kalau survei. Free semuanya gitu. Surveinya gratis? Gratis Mas gitu. Kopi? Ya kopi ada lah gitu. Tapi seriusan surveinya gratis nih? Iya serius, nggak ada biaya sama sekali, nggak ada biaya transportasi, nggak ada biaya nanti misalkan masuk ke desain nggak ada biaya desain, masuk ke RAB-nya nggak ada biaya RAB gitu. Jadi itu semua free. Waduh teman-teman, kapan lagi bangun rumah banyak gratisannya gitu? Iya. Oke, cuman di Hanya di mana? Hanya di Bangunrumah.com. Baru udah mau ditutup aja nih abang ini. Ya, mentang-mentang beliau lagi sibuk teman-teman. Jadi ya kata saya tadi itu teman-teman. Jadi Apin ini kan orang kantor yang jarang di kantor nih. Nah, iya. 5 menit dari sekarang aja beliau harus berangkat lagi nih. Hari ini jadwalnya kemana survei? Hari ini ada beberapa lokasi gitu. Oke, beberapa lokasi ya. Beberapa, jadi gak cuma satu Mas. Setiap harinya? Setiap harinya. Waduh, keren banget teman-teman. Plus banget buat Apin. Oke, terakhir deh sebelum Apin mau berangkat nih, saya tahu jadwalnya udah mulai mepet kan. Karena jalannya jauh teman-teman. Oke, saya pengen kata-kata mutiaranya nih dari Apin ini buat sobat konsumen, sobat Kang Bangun gitu. Kata-kata mutiara ya? Iya, kata-kata mutiaranya boleh dong. Kata-kata hari ini Apin. Gimana lagi ngebangun rumah free? Cuma di ngebangunrumah.com. Ngebet banget pengen ditutup nih orang. Enggak Mas, aman-aman be. Oke, Apin, oke. Nih, thank you banget Apin udah ngobrol seputar dunia konstruksi, khususnya di bagian surveinya tadi ya. Jadi bisa jadi catatan buat saya ketika nanti saya mau bangun rumah ataupun nanti sobat Kang Bangun mau bangun rumah, kita udah punya gambaran nih gitu kan. Apa aja yang perlu disiapin, terus pentingnya survei itu kayak gimana, dan survei di kita itu gratis, teman-teman. Ingat penting. Itu. Banyak kan yang misalkan Mas, wah dari survei aja bayar. Ya ke kita aja. Gratis. Di kita gratis teman-teman. Gitu. Gak ada biaya-biaya. Iya. Atau kadang ada juga kan yang bukannya kita menyinggung yang lain, tapi kadang ada juga teman-teman yang survei gratis, tapi kalau nggak jadi bayar. Nah itu. Di kita benar-benar pure gratis gitu. Atau kalau misalkan mau ada kopi sama pisang goreng boleh lah ya. Boleh. Pagi-pagi. Oke, Apin. Jadwal hari ini tadi langsung mau berangkat lagi ya? Iya, itu mau berangkat lagi, bukannya nggak senang, nggak sono gitu. Agak kecewa sih sebenarnya, saya pengen ngobrol lebih banyak soalnya gitu. Mungkin bisa di lain waktu. Oke, teman-teman, itu dia obrolan kita bersama Apin ini. Kita mungkin bakal ngulik lebih banyak ke Apin di sesi selanjutnya, teman-teman. Dimana saya pengen tahu bener gimana sih cara Apin tuh menghasilkan sebuah ukuran yang pas sampai tim arsitek tuh bisa bikin bangunan yang boom sesuai dengan impian klien gitu. Karena apa? Setiap bangunan yang kita ciptakan itu berawal dari hitungan tanah yang Apin buat, teman-teman. Mau itu existingnya rumah atau tanah kosong, beliau yang mengukur, teman-teman. Waduh, gila, keren banget. Emang the hero teman-teman ya Apin ini. Jadi kalau gak ada beliau kita nggak jalan gitu. Oke Apin, terima kasih banyak atas waktunya. Kita bakal ngobrol lagi di lain waktu. Nah, sebelum ditutup saya mau ngajak jargon bareng. Jargonnya udah tahu. Oke. Tahu udah di hati Mas. Tahu udah nempel di hati gitu. Berapa tahun di sini? Ya hampir 2,5 tahun. Gitu. Udah satu Indonesia dijajah. Oke, sebelum jargon saya mau nanya dulu, paling jauh survei kemana? Ke Malang gitu. Malang guys. Wih, emang pokoknya sampai ujung Papua kita kejar.
Oke, jalan dulu boleh Alvin yang mimpin dong. Saya udah keseringan nih. Udah sering apa jarang Mas? Kita udah keseringan nih tiap podcast saya mulu nih. Oke. Pengen dong dibimbing dong. Dibimbing, dipandu. Oke. Ngebangunrumah.com One Stop Living Solution. Oke, Alvin, thank you. Hati-hati di jalan, berkabar terus, jangan sampai hilang. Aduh, jangan keseringan ngopi dulu ya. Iya, aman. Tapi kalau sekarang ngajak saya mah gak apa-apa. Sobat Kang Bangun, jangan lupa kasih like dan komentar kalian di video kami kali ini. Dan jangan lupa juga di-subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kita makin semangat bikin video untuk kalian. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Ngebangunrumah.com, One Stop Living Solution.